atau semacam snack ya, yang berbahan beberapa jenis beberapa komposisi ya, antara lain yang pertama adalah itu cendol ya. Barangkali hampir semua kita orang Indonesia kenal ya cendol. Kemudian ada juga yang namanya lupis ya, terbuat dari pulut ya. Lalu ada juga cenil ya, ini cenil semacam tepung juga ya. Kemudian ada tape, ada pulut merah, ada juga pulut putih ya, dan kuah santan, serta pemanisnya adalah gula aren, gula merah ya. Kekhasan daripada masakan ini yang bisa ditemukan sebetulnya di banyak tempat di Mandailing, tetapi kemudian menjadi trademark, dia menjadi nama sebuah makanan toge khas Panjabungan. Panjabungan itu adalah sekarang nama ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, dan di sana ada beberapa penjual khas makanan ini, khususnya pada musim pada bulan Ramadan sebagai takjil ya, atau buka puasa. Ini sangat khas sekali karena rasanya manis ya. Sementara dalam puasa kan dianjurkan untuk berbuka itu dengan yang manis-manis kata Rasulullah ya. Maka salah satu yang memang menjadi favorit oleh orang Mandailing adalah toge Panjabungan. Asal makanan toge Panjabungan memang asalnya dari Panjabungan. Bahan-bahannya dari ketan putih, ketan hitam, santan, gula merah, kelapa, cendol. Pulut putihnya kita bikin dari lupis, direbuskan, baru ketan hitamnya kita buat jadi bubur. Cenilnya terbuat dari ketan putih, gulanya dari gula aren, tapenya dari ketan putih. Kemudian toge Panjabungan ini menjadi terkenal ya, bukan hanya di Panjabungan, tetapi juga ke wilayah lain, khususnya di wilayah Sumatera Utara, ke Medan misalnya. Di Medan setiap bulan puasa kita bisa melihat banyak sekali ya tempat-tempat warga menjual takjil yang salah satunya itu adalah masakan khas Mandailing tadi ya, toge Panjabungan. Ada banyak masakan khas Mandailing yang dijual pada saat Ramadan, tapi toge Panjabungan ini salah satu yang menjadi favorit ya. Nah, dan itu sampai di Jakarta juga sekarang orang sudah tahu toge Panjabungan. Dan saya kira ini memang satu kuliner ya, kuliner khas Mandailing yang beda rasanya dengan kola ataupun dengan es dawet yang bahannya hampir sama dari kelompok masyarakat lain gitu ya. Tapi toge Panjabungan ini rasanya manis karena memang tidak boleh menggunakan gula selain gula aren, dan teksturnya juga menarik ya, merah, kuahnya dengan santan ya, yang memang harus agak pekat gitu ya, sehingga betul-betul ketika orang menikmatinya itu sesuatu yang bukan hanya menghilangkan haus tapi juga mengenyangkan ya. Cara bikinnya, kita bikin lupis, buburnya, cenilnya, tape putih, gula, baru santan campur sama cendol. Biasanya saya jualan toge Panjabungan ini musiman tiap bulan suci Ramadan. Jadi saya dibantu dengan saudara-saudara. Pertama-tama kita ambil ketan hitam. Baru cenilnya.
Lalu kita ambil ketan putih, tape ketan putih. Baru lupisnya 1. Baru kita campur gulanya. Baru kita bikin cendolnya. Begitulah cara pengajiannya bikin toge penyambungan. Toge penyambungan ini dari sisi bahan-bahan hampir sama dengan jenis makanan lain ya, yang cendol ya, atau mungkin es campur juga ya, hampir sama komposisi ya. Tapi toge penyambungan ini memang dirasakan khas, meskipun misalnya orang dari komunitas lain membuatnya, belum tentu bisa menghadirkan cita rasa ya yang seperti dibuat oleh orang Mandailing. Dan saya kira di sini sebetulnya letak dari local wisdom dari sesuatu komunitas itu ya. Karena yang namanya makanan ini sebenarnya adalah bagian dari kebudayaan. Ketika orang mengolah makanan, sebenarnya itu merupakan bagian dari proses mereka mewujudkan berbagai aspek budaya dalam hidup mereka sebagai komunitas ke dalam bentuk makanan itu. Termasuk misalnya bagaimana mereka diasuh dengan katakanlah rasa asin yang tertentu, manis yang tertentu, atau komposisi dari berbagai cita rasa itu adalah sesuatu yang intangible heritage gitu ya, ada dalam dalam hasanah budaya masyarakatnya, tidak bisa dituliskan di dalam resep. Nah, jadi saya kira di situ sebetulnya kuncinya. Kenapa katakanlah masakan khas toge penyambungan ini menjadi memang khas Mandailing. Karena dituliskan pun di resep, sebetulnya ada resep itu kan ya semua ada komposisi ya, tapi pada saat orang memasak di situ pasti ada sesuatu yang tidak bisa diresepkan, yang itu sebetulnya adalah mewujud sebagai bagian dari ekspresi budaya yang sudah terasuh sejak lama, sejak generasi-generasi sebelumnya dalam lidah orang Mandailing. Jadi saya kira itu sebabnya. Maka toge penyambungan itu ya tidak bisa ditiru dalam pengertian cita rasanya oleh orang lain ya. Tapi saya kira ke depan harus bisa dikembangkan supaya itu menjadi sebuah kuliner yang bisa dinikmati diolah ya, dan dijual dan dikembangkan ke berbagai segmen masyarakat di luar orang Mandailing juga ya, dan bisa dikembangkan menjadi salah satu katakanlah mungkin masakan khas Nusantara yang bisa dinikmati di berbagai tempat lain, bukan hanya di Sumatera Utara khususnya gitu.